Selamat pagi Pak Kartono, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar komputer kelas C. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara kerja liquid crystal display atau LCD. Kami dari kelompok 5 ada Sebastian Kurniawan, ada Yohanes Christian Devano, Gregorius Dendi, Barselius Barapadang, dan saya sendiri Usia. Pertama kami akan membahas tentang liquid crystal display itu sendiri. LCD ini adalah sejenis layar panel datar yang menggunakan kristal cair dalam pengoperasian utamanya. LCD merupakan salah satu display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic, yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front lit atau mentransmisikan cahaya dari backlit. Suatu layar LCD dapat menampilkan gambar yang di mana kualitasnya ditentukan oleh jumlah piksel. Semakin banyak jumlah piksel, maka semakin tinggi pula resolusi gambar yang dapat ditampilkan pada layar. Dengan kata lain, tampilan gambar pada layar akan semakin bagus. Komponen utama LCD. Yang pertama ada backlight, adalah sumber cahaya dari LCD. Biasanya terdiri dari 1 sampai 4 buah lampu berteknologi seperti lampu neon. Namun, untuk LCD sekarang sudah pada menggunakan lampu LED. Backlight ini berwarna putih dan tersusun atas ratusan spektrum cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Yang kedua ada kristal cair. Kristal cair adalah suatu bahan kimia cair berupa molekul yang dapat disejajarkan secara tepat atau diatur sedemikian rupa ketika mengalami medan listrik. Kristal cair ini berfungsi untuk merefleksikan atau memantulkan cahaya putih dari backlight, sehingga cahaya backlight yang sebelumnya putih dapat berubah menjadi banyak warna. Yang terakhir adalah subpiksel. Satu subpiksel merupakan gabungan dari panel merah, hijau, dan biru. Subpiksel inilah yang akan menghasilkan satu titik, dan satu titik inilah yang akan menghasilkan hingga 16 juta warna yang berbeda, yang akan ditampilkan pada layar. Prinsip kerja LCD. Sumber cahayanya berasal dari lampu belakang. Kristal cair bekerja layaknya sebuah tirai yang dapat menutup dan membuka. Pada saat kristal cair menutup rapat, maka warna yang ditampilkan pada layar adalah hitam. Dan saat layar terbuka, warna yang ditampilkan berupa warna putih. Cara kerja LCD. Seperti artinya, LCD merupakan sebuah tampilan kristal cair. Pada panel LCD ini bersifat pasif. Dikarenakan bersifat pasif, maka dibutuhkan cahaya agar bisa menghasilkan gambar yang terang. Ini seperti selembaran merah yang disorot menggunakan senter putih, sehingga menghasilkan warna merah cerah. Satu piksel merupakan gabungan dari 3 buah piksel. Jika panel merah, hijau, dan biru disatukan, maka membentuk satu piksel. Dan satu piksel inilah yang bisa menghasilkan hingga 16 juta warna yang berbeda. Untuk dapat membuat layar yang bisa menghasilkan sebuah gambar, maka diperlukan banyak sekali subpiksel berwarna merah, hijau, dan biru, yang ukurannya sangat kecil sekali. Sebagai contoh, misalnya HP dengan layar beresolusi 2400 kali 1080. Kalau dikalikan jumlah pikselnya adalah 2.592.000, di mana satu pikselnya terdiri dari 3 buah subpiksel. Jika dijumlahkan jumlah keseluruhan subpikselnya adalah 7.776.000. Inilah mengapa kita tidak bisa melihat subpiksel di layar smartphone kita karena ukurannya yang sangat kecil. Di dalam layar LCD terdapat lampu LED yang diletakkan di belakang panel yang cahayanya sudah diratakan menggunakan lapisan khusus. Ini adalah cara kerja LCD. Saat menampilkan gambar yang terang, panel belakang akan membiarkan cahaya melewatinya sehingga bisa terlihat, sedangkan saat menampilkan gambar yang gelap, panel akan memblok cahaya. Elemen dasar LCD adalah kristal cair atau piksel dari liquid crystal display yang merupakan bahan yang berbentuk antara cair dan padat yang terdiri dari molekul-molekul kristal. Kristal cair ini kemudian dimasukkan dalam wadah yang memiliki permukaan alur-alur. Kristal cair ini memiliki sifat di mana susunan molekul-molekulnya otomatis akan sejajar
mengikuti bentuk alur wadahnya. Wadah bagian atas berbeda dengan alur wadah bagian bawah, sehingga susunan molekul-molekul kristal cair akan seperti diperintir. Bagian bawah wadah dipasang polyester yang disusun dengan beda arah 90 derajat. Jika wadah kristal cair tidak mendapat tegangan, maka suatu susunan kristal akan terpelintir dan sinar bisa menembus melewati wadah. Jika wadah kristal dapat tegangan, maka molekul-molekul kristal tersebut tersusun rapi sejajar secara vertikal dan sinar tidak dapat menembus. Atau secara sederhana, kristal cair ini dapat diilustrasikan seperti jendela yang dapat ditutup buka dengan cara memberikan tegangan pada wadahnya. Struktur dasar LCD. Yang pertama, backlight yang berada di bagian paling belakang yang sekarang banyak menggunakan lampu LED yang akan menghasilkan cahaya putih yang merata di seluruh bidang layar. Yang kedua, diffuser. Merupakan semacam filter yang digunakan agar sinar dari backlight benar-benar merata pada seluruh bidang permukaan ke arah depan. 3. Polarizer. Karena sinar yang dihasilkan oleh backlight mempunyai polarisasi yang acak, maka polarizer ini seperti filter yang digunakan agar sinar dari backlight terpolarisasi tunggal secara vertikal. Keempat adalah liquid kristal cair atau panel kaca LCD. Panel ini merupakan bagian yang sesungguhnya membentuk gambar. Terdiri dari susunan ratusan ribu subpiksel, masing-masing subpiksel dikendalikan oleh suatu tegangan sehingga dapat menghalangi sinar dari backlight atau meneruskan sinar dari backlight. Jadi LCD ini mirip seperti ratusan ribu jendela-jendela kecil yang masing-masing yang dapat dibuka tutup oleh tegangan matriks pengendali yang dapat mengatur sedikit banyaknya sinar backlight yang akan tembus melewatinya ke arah depan layar. Jenis layar yang menggunakan teknologi LCD. Pertama, TN, Twisted Nematic. Yang kedua, TFT, Thin Film Transistor. Yang ketiga, in-plane switching. Yang keempat, plane-to-line switching. Kelima, PLS dan IPS by Samsung. Keenam, Retina Display, IPS by Apple. Di pasaran sendiri ada dua jenis LCD, yaitu jenis monokrom yang biasa dipakai pada jam digital dan berbagai macam alat ukur. Dan yang kedua adalah yang jenis warna yang biasa digunakan untuk monitor. Kelebihan LCD. Pertama, karakter pencerahan yang nyaman di mata serta bebas distorsi. Yang kedua, tidak bergantung pada refresh rate. Yang ketiga, user friendly. Yang keempat, hemat listrik. Kelima, ukuran yang ringkas. Keenam, ringan dan tampak lebih keren. Kekurangannya, cara melihatnya terbatas. Kedua, tampilan gambar baik hanya di resolusi natifnya. 3, waktu merespon dan bisa terjadi ghosting. 4, warna yang kurang akurat. 5, harga lebih mahal. 6, perlu perawatan ekstra hati-hati dan titik masalah LCD tersebut. Itu dia tadi tentang cara kerja LCD beserta kekurangan dan kelebihannya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.